Perkenalkan, nama saya Yoga. Saya berasal dari Riau. Umur saya 19 tahun. Saya sekarang mengambil program karantina 1 tahun di Darul Fas Indonesia. Sebelumnya, saya juga sudah pernah mengambil program 1 tahun di DHI tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Qadarullah, Allah memberi saya hafalan 15 juz. Tapi dengan itu hati saya belum merasa puas, karena saya ingin sekali memakaikan mahkota kepada orang tua saya. Akhirnya saya mujahadah, Allah izinkan orang tua saya semangat, dan alhamdulillah saya menambah lagi di DHI program 1 tahun 2023, tahun 2024. Dan akhirnya pada bulan Januari tanggal 14 saya selesaikan hafalan saya dengan biduni nazar, tanpa melihat, dengan sekali duduk, yakni kubruan 30 juz. Yang pastinya yakni mujahadah, berusaha dengan usaha ikhtiar, berusaha dengan doa. Guru saya pernah bilang bahwa usaha tanpa doa itu namanya sombong, sedangkan doa tanpa usaha itu namanya bohong. Tapi kalau usaha dengan doa digabung, itu akan menjadi seperti sayap burung yang terbang ke atas langit, dengan artian sukses itu pasti akan digapai. Jadi dengan mujahadah, sabar, dengan doa dan bimbingan asatidz di DHI, alhamdulillah pada tanggal 14 Januari tahun 2024 saya selesaikan hafalan saya dengan sekali duduk tanpa membaca Al-Quran, yakni Munaqasyah Kubro. Alhamdulillah. Menurut saya sendiri, kunci kubruan itu tergantung pada diri orangnya. Yang pertama yakni haruslah berusaha. Semua orang di dunia ini sukses pasti dengan usaha. Yang kedua dengan doa. Dengan doa, semua orang di dunia ini, semua orang yang pengen sukses pasti akan sukses dengan doa. Dan yang ketiga yakni terletak pada ridho orang tua dan ridho guru-guru kita. Kalaulah orang tua sudah ridho, kalaulah guru-guru sudah ridho, maka seperti sabda Nabi, ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Sahabat yang ingin kubruan, saya sarankan untuk tetap bersemangat, tidak pantang menyerah, tidak putus asa, dan selalu dalam bimbingan guru, selalu dalam berdoa kepada Allah supaya Allah izinkan kita kubruan, kita membaca Al-Quran tanpa melihat, sekali duduk, yakni Munaqasyah Kubro. Karena semua orang yang Munaqasyah Kubro di dunia ini, la haula wala quwata illa billah, karena tidak ada kekuatan kecuali Allah lah yang punya kekuatan. Jika Allah mengizinkan, maka semua orang yang ingin kubruan pasti akan kubruan, insyaallah. Saya berharap bagi diri saya, setelah saya kubruan, saya bisa mengamalkan apa yang saya baca dari Al-Quran, apa yang saya dengar dari Al-Quran, apa yang saya lihat dari Al-Quran. Karena pepatah mengatakan bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, bukan yang membaca, bukan yang melihat saja, atau yang hanya sekali duduk saja, tapi di situ belajar dan mengajarkan. Dalam artian kita belajar membaca Al-Quran, sekaligus mendalami Al-Quran, sekaligus mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu harapan saya. Pesan saya untuk semua santri-santri, semua teman-teman yang baru memulai atau masih sedang dalam perjalanan menuju Munaqasyah Kubro, saya harap teman-teman tetap semangat, tidak putus asa,
dan selalu berdoa kepada Allah. Semoga Allah izinkan kita, Allah izinkan teman-teman semua untuk menuju munaqasyah kubra. Kita ambil kisah dari Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang beliau belajar menghafal tapi tidak hafal-hafal, sehingga beliau Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani kabur ke hutan. Kemudian beliau menemukan batu yang ditetesi oleh air terus menerus sehingga batu itu bolong. Dari situ Ibnu Hajar Al-Asqalani mengambil sebuah inti dari kehidupan, bahwasanya batu yang sekeras itu jika ditetesi air yang selembut itu saja bisa bolong, apalagi kepala atau otak yang jika terus-menerus dipaksa untuk dimasuki ayat-ayat Al-Quran, dimasuki bacaan-bacaan Al-Quran, maka insya Allah pasti izinkan. Hanya tunggu waktu. Insya Allah teman-teman yang selalu putus asa, selalu menyerah atau bingung ketika susah dalam menghafal, maka ingatlah kisah ini, bahwasanya batu yang keras seperti itu jika ditetesi air terus-menerus itu bisa bolong, apalagi pikiran kita yang lembut ini. Dengan usaha dan doa, insya Allah akan izinkan. Karena banyak saya menemukan teman-teman saya yang ketika hafalan susah masuk, hafalan susah diraih, mereka menyerah, mereka putus asa. Hanya sampai di hataman ziyadah saja, hanya sampai dapat ijazah ziyadah saja. Kemudian dia pergi mencari kuliah, mencari dunia, bahasa kasarnya. Tapi bagi teman-teman yang selalu berjuang untuk Al-Quran, dia nggak bakal menyerah. Ketika dapat ijazah ziyadah, ketika mereka sudah hataman ziyadah, itu belum cukup. Dan mereka sadar bahwa mereka harus terus berjuang, pantang menyerah sampai munaqasyah kubra biduni nazar, dalam sekali duduk. Untuk teman-teman yang ingin masuk DHI, maka saya sarankan memang inilah tempatnya. Karena di DHI sendiri itu kita punya teman-teman yang pantang menyerah, pantang putus asa. Mereka terus bersemangat apapun keadaannya, apapun kondisinya. Jika teman-teman dan lingkungan kita sudah seperti itu, maka insya Allah kita pun terikut. Mau tidak mau kita pun akan semangat untuk menuju kuburan munaqasyah kubra, insya Allah. Ditambah lagi di DHI didukung dengan ustadz yang semangat dalam memperjuangkan santri-santrinya supaya santri-santrinya bisa kubruan semuanya.